وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala Baitul Mal Aceh, sekaligus sebagai Kepala Sekretariat, Bapak-bapak dari unsur pimpinan Baitul Mal, baik di jajaran Badan Pelaksana maupun Sekretariat dan sidang jemaah kalian yang berbahagia. Ada kawan-kawan teman-teman dari IKAT juga yang hadir sebagaimana tahun lalu. Idealnya ketika Ramadan seperti ini, berdasarkan hadis Nabi SAW, kita ini diringankan beban ya. Jadi sehingga Nabi mengatakan kurangi beban para pembantu-pembantumu. Jadi yang bekerja itu baik di sektor swasta, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, itu semua dikurangi beban pekerjaan supaya lebih banyak fokus kepada ibadah. Tapi di sisi lain juga kerja merupakan ibadah. Jadi karena itu harus disesuaikan ya antara kerja secara murni dengan ibadah yang secara murni juga. Saya kira juga perpaduan dari itu juga bisa menghasilkan pahala yang sangat besar. Mungkin bagi kita di Baitul Mal agak sulit ya. Ketika bulan Ramadan datang justru frekuensi kerja justru semakin bertambah. Ya, apa boleh buat ya disesuaikan, saya kira pahalanya juga berlipat ganda. Pada kesempatan ini, sidang jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak kita sekalian dalam rangka memanfaatkan momentum Ramadan. Bulan Ramadan ini kan ya, disebut sebagai bulan taubat ya. Saya ingin mengangkat masalah ini pada hari yang berbahagia ini. Jadi berbicara masalah tobat ini adalah berbicara masalah kondisi semua manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kullu bni Adam khata' wa khairul khatta'un at-tawwabin. Semua manusia itu adalah berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat daripada dosanya itu. Kita ini hidup dalam kemurahan dan kasih sayang Allah. Saya sering sampaikan ya bahwa Allah sekarang sedang menutup aib kita. Allah sekarang sedang tidak menampakkan dosa-dosa kita. Bahwa kita bisa duduk di sini, bisa jalan muka ke depan, bisa jalan tegak begini, bisa tersenyum lebar kepada orang lain. Itu karena Allah sedang menutup aib kita. Karena Allah sedang menutup dosa-dosa kita tidak dinampakkan. Karena kasih sayang Allah itu. Andai saja dosa itu tidak ditutupi atau aib kita tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin harus jalan menunduk. Duduk sambil menunduk, jalan sambil menunduk, malu sekali. Karena banyak kali dosa yang kita lakukan. Yang tahu kita saja. Kita sendiri yang tahu, yang lain tidak tahu. Allah saja yang menutup. Allah saja yang tahu, sehingga kita berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Andai saja dosa itu disimbolkan dengan bau, maka di antara kita ini semua berbau. Ada berarti yang paling dahsyat baunya, berarti paling banyak dosanya. Ada yang sedang-sedang baunya. Ada yang mungkin sedikit baunya. Berarti kita tidak bisa saling duduk dekat-dekatan. Karena orang yang paling dosa itu teridentifikasi dari jauh dia sudah bau. Ya, bisa diilustrasikan seperti itu. Ilustrasi yang diberikan oleh A'agib, andai dosa itu disimbolkan dengan belatung, maka akan kelihatan di wajah-wajah kita itu belatung pada banyak sekali. Atau di seluruh badan. Ada orang yang ketika jalan itu memang sudah penuh dengan belatung di badannya. Ya, di mukanya, di tangannya, di kakinya, seluruh badannya itu berbelatung. Berarti banyak kali dosanya. Dan umumnya memang berbelatung.
Hampir tidak ada orang yang tidak memiliki belatung, karena tidak ada orang yang tidak berdosa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Karena itu sidang jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak kita apa yang diajari oleh Rasulullah SAW. Sangat implementatif sekali, sangat aplikatif sekali, sangat praktis sekali dalam memanfaatkan momentum Ramadan ini. Supaya kita banyak-banyaklah dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu bahagian daripada Ramadan disebut dengan bulan pengampunan, itu ada hubungannya. Ada juga berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya sampaikan artinya saja, bahwa ketika Nabi pada suatu hari menyampaikan khutbah, ini mungkin sering didengar ya. Nabi naik tangga pertama, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Naik tangga kedua, amin. Sahabat di belakang ini sudah pada heran, pada desas-desus. Ini kenapa Nabi mengucapkan amin? Pada anak tangga ketiga Nabi mengucapkan amin. Setelah selesai khutbah semuanya, setelah dilaksanakan salat semua, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat Anda tadi berbeda dengan biasanya. Kenapa Anda mengucapkan amin pada tangga pertama, amin pada kedua dan ketiga? Nabi menjawab bahwa adapun amin yang saya ucapkan pada tangga pertama adalah karena ada bisikan dari malaikat Jibril, tu doa disampaikan oleh malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril itu apa? Ya Allah, ya Tuhanku, celakalah orang yang ketika Ramadan berlalu dosanya tidak diampuni. Amin, kata Nabi. Wah, ini bahaya sekali nih. Saya kira bahaya sekali nih. Ketika Ramadan berlalu dosa tidak diampuni dia itu. Bahaya ini, celaka ini orang ini, kata Jibril. Amin, kata Rasulullah. Jadi ini doa dari malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi. Berarti doa ini dikabulkan nih, garansi nih. Garansi doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak terampuni ketika Ramadan berlalu, ini adalah golongan orang-orang yang sangat rugi dan celaka sekali. Oke, kita tidak melihat kelompok yang kedua ya. Itu kelompok orang yang durhaka kepada orang tuanya ya. Saudara jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak kita sekalian memanfaatkan ini supaya kita membiasakan diri mengisi waktu. Pokoknya waktu sambil duduk, kita lebih banyak mengucapkan istighfar. Ada yang diajari kita adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu, kata Nabi SAW, siapa yang membaca sayyidul istighfar satu kali pada waktu pagi, kemudian dia meninggal siang, dia masuk syurga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar satu kali saja di waktu sore, dia meninggal malam, dia masuk syurga. Ini dipagar berarti kita. Hidup kita ini dipagar oleh sayyidul istighfar dari pagi sampai sore kita. 2 kali saja disuruh baca cukup. Itu yang ideal lah. Kalau kita mau tambah, silakan saja. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Pangule istighfar. Ada yang perlu dicatat kira-kira? Perlu enggak? Bapak semua punya HP Android. Ya, tinggal ditanya sama Syekh Google nanti. Diketik saja sayyidul istighfar, Pak saya sayyidul istighfar, langsung dia keluar. Langsung keluar. Dan saya kira Pak saya juga sudah hafal. Nanti boleh dicoba itu. Ya. Jadi ini Bapak-bapak, kita harus baca ini selalu. Kita harus baca selalu. Kita ini calon mayat nih semua nih. InsyaAllah kan. Enggak lama lagi kita hidup. Enggak terasa nih udah sampai Ramadan ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani wa ana abduka, Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Cuma pernyataan yang sangat indah sekali. Penyerahan pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari perbuatan-perbuatanku yang buruk. Abu'u laka
bi ni'matika alayya. Aku mengakui tentang nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Aku juga mengakui dosa-dosa yang kulakukan kepadamu. Faghfirli, karena itu ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni aku melainkan Engkau. Jadi ini disebut dengan sayyidul istighfar. Sidang jemaah yang berbahagia, saya kira ini penting untuk kita amalkan. Ya. Kita baca selalu. Omah mendung hafal ya kibancaran. Kalau Bapak belum sempat hafal, nanti hafal. Sekarang baca yang udah bisa dulu. Yang udah bisa begini baca, sedikit panjang sebagaimana dibaca biasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hinan nadawa baca dengan tengku. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal, ya kan? Antara hayyal dengan hayyul. Yang penting Bapak baca hayyul boleh, hayyal boleh, jangan baca hayyil. Itu sudah betul dua-duanya. Apalagi hayyal umpamanya dalam bentuk imalah, hayyil, ya, seperti bismillahirrahmanirrahim. Hayyil tidak ada. Ada hayyul dan ada hayyal saja, boleh dibaca yang mana. Itu istighfar yang harus dibaca setiap hari untuk menggempur dosa. Waduh, panjang kali itu. Kalau dihitung itu nanti jumlahnya jadi sedikit. Dipendekkan lagi, Pak, dipendekkan lagi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu dibaca. Keutamaannya luar biasa itu. Ya, di samping disebutkan oleh Rasulullah SAW, dimudahkan rezeki bagi orang yang selalu beristighfar. Kemudian dikabulkan semua permohonan. Kan ada kisah apa nih? Seorang penjual roti, ya. Seorang penjual roti, ya. Dia mengamalkan istighfar. Ambil pegang martabak, pecahin telur dia, astagfirullahaladzim. Masukin telur di atas tempat tuh, astagfirullahaladzim. Masukin tepung, astagfirullahaladzim. Dibalik, astagfirullahaladzim atubu ilaih, dibalik, astagfirullahaladzim atubu ilaih. Terus yang malam dia baca itu. Pada suatu hari ceritanya, ada seorang yang bepergian, seorang musafir yang ketika dia datang ke tempat itu mau tidur di sebuah masjid, dia diusir oleh ta'mir, oleh pengurus masjid. Haji Ehino, kamu mau menjaga kebersihan masjid. Dia enggak tahu siapa orang ini. Okelah, dia keluar, kalau begitu saya tidur di teras saja. Dia tidur di teras. Pengurus masjid juga bilang enggak boleh tidur di teras. Kami tidak menerima orang tidur di masjid. Keluar dia sampai ke tempat penjual roti tadi yang sambil istighfar ya. Ini nggak tahu nih siapa orang ini. Ya. Pengurus masjid tadi yang ngusir juga nggak tahu siapa orang ini. Ketika sampai di tempat roti tadi, penjual roti tadi, bapak ini musafir ini minta tempat nginap. Saya mau minta tolonglah tempat nginap karena tadi saya di masjid saya tidak diizinkan. Boleh, ada tempat nginap, ada kamar di belakang. Walaupun saya penjual roti, ada kamar lah di belakang. Kemudian dilihatlah komat kami di mulutnya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pecah telur. Astagfirullahaladzim lagi digoreng. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ditanya oleh orang ini, sudah berapa lama Anda mengamalkan itu, baca astagfirullahaladzim? Sudah berpuluh-puluh tahun, dia bilang. Apa keutamaan, keuntungan yang Anda dapatkan dari mengucapkan istighfar selalu? Semua permohonan saya dikabulkan oleh Allah. Tapi cuma satu yang belum. Dia bilang, semua permohonan saya Allah kabulkan, satu yang belum. Boleh tahu apa yang belum? Boleh, dia bilang. Yang belum itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut orang ini. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbalnya. Dia bilang, sayalah orangnya. Berarti kan sudah dikabulkan juga kan, dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang diusir dari masjid tadi, sayalah orangnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak-bapak dan ibu sidang jamaah yang berbahagia, saya kira ini perlu kita amalkan. Masih panjang juga itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bapak pendekkan lagi, ibu pendekkan lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dipendekkan. Karena banyak bisa, kalau macet di jalan, bisa banyak. Oh, panjang cimentong ya. Puih kita pepaneng belum? Bisa Pak, astagfirullah.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Luar biasa. Bapak, Ibu bisa coba dan bisa melihat bagaimana perasaan setelah itu. Setelah dicoba berminggu-minggu, Bapak bisa rasakan bagaimana dahsyatnya, ya, akibat daripada membaca istighfar. Untuk membantu kita, Allah menciptakan ruas jari 3 nih, Pak. Kalau astagfirullah mudah sekali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 2 belah tangan itu sudah berapa? 30. 2 kali 30, 60. 3 kali 20, 3 kali 30, 90 tambah 10. Astagfirullah, 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 100. Itu Bapak baca tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Banyak orang coba ya, enggak sampai 2 menit. 1 menit lebih sedikit lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Luar biasa sekali manfaat yang kita dapatkan. Jadi karena itu saya ingin menyarankan kepada kita sekalian yang biasa-biasa, ini kan biasa saja ini. Ya, ceramahnya cuma mengajak kita istighfar. Kadang kita lupa, bapak-bapak dan ibu-ibu, sering lupa. Siapa yang membuat kita lupa? Kita sering lupa. Siapa yang membuat kita lupa? Syaitan yang membuat kita lupa. Disebutkan dalam suratul Kahfi, syaitan membuat kita lupa. Karena itu ketika kita lupa, kita balik lagi. Kita balik lagi kepada zikir tadi, ya. Lupa lagi seperti itu. Sambil duduk istighfar, sambil jalan istighfar, terus menerus istighfar. Dengan harapan kan dosa kita terampuni. Kalau kebetulan kita meninggal dunia, ya, dengan harapan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ingin kita sampaikan, ini adalah momentum bulan Ramadan. Momentum bulan Ramadan akan menjadi orang yang celaka apabila Ramadan berlalu, dosa-dosa tidak terampuni. Beberapa bulan yang lalu ada beredar di YouTube. Saya coba sempat lihat sepintas saja. Sebuah ceramah yang entah jadi viral atau tidak, dari salah seorang ulama dari Saudi yang mengatakan bahwa dalam ceramahnya yang sangat menyentuh sekali, bahwa mayat-mayat di dalam kubur itu pada menyesal, pada menangis sejadi-jadinya. Menyesali apa? Menyesali karena dia tidak memanfaatkan momen Ramadan. Dia ingin sekali dikembalikan ke dunia untuk mendapatkan momen Ramadan, dan ternyata kan itu tidak mungkin terjadi. Jadi ingin disampaikan itu bahwa penyesalan itu timbul karena Ramadan dibiarkan berlalu. Maka disebutlah oleh Nabi SAW, ya ayuhan nas, qad ja'akum, wahai sekalian manusia, qad ja'akum syahrun, saya telah lupa tagnya, bahwa telah datang kepadamu 1 bulan yang adullukum syahrun azim, ya. Telah datang kepadamu 1 bulan yang membawa perlindungan kepadamu, bahwa bulan itu melindungimu. Inilah dia. Ketika Ramadan ini datang, yang orang lain sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat memanfaatkan lagi. Kita mohon supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal itu. Kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan itu. Kita ambil saja yang biasa, yang sangat aplikatif yang kita sampaikan hari ini. 1 saja, istighfar. Ya, boleh yang panjang, Bapak boleh yang pendek. Kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak juga membacakan yang Sayyidul Istighfar tadi. Sayyidul Istighfar sangat dahsyat sekali kekuatannya. Kalau boleh juga ditambah dengan yang disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya. Ada 2 kalimat, khafifatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Ringan kalimat itu, tapi berat sekali di timbangan. Artinya bahwa pahala yang Allah berikan banyak sekali pada kalimat itu. Kita coba tambahlah, dua-duanya ringan, dua-duanya enteng, ya. Tadi istighfar juga enteng. Ya, subhanallah wa bihamdihi enteng, subhanallahil azim juga enteng. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita coba manfaatkan momentum ini.
kita saling mengingatkan. Ya, termasuk dalam golongan yang dirindukan oleh syurga adalah hafidhil lisan, menjaga lidah. Ya, lidah itu diisi dengan itu sajalah. Lisan itu diisi dengan istighfar saja, atau dengan 2 kalimat yang dicintai oleh Allah tadi. Ya, saya kira itulah yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan setelah itu ada pencerahan yang kita rasakan sendiri di jiwa kita. Ya, dengan beristighfar yang banyak akan terasa sekali apa yang kita, ya, yang sebelumnya tidak kita rasakan. Apa yang beda sekali dari perasaan kita. Karena kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa diampuni, itu nur Allah itu semakin dekat dengan kita. Dan ketika itu sudah semakin dekat dengan kita, saudara jemaah yang berbahagia, kita merasa terawasi, ya, oleh Allah. Ketika Allah merasa kita merasa diawasi oleh Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan sangat pede kita lakukan. Allah bersama kita. Maka seperti zikir yang diajarkan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau ramai-ramai bacanya Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a, artinya bahwa ya Allah, aku tidak menyerahkan semua urusanku kepada yang lain. Urusanku hanya kepadamu, ya Allah. Jadi saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan ini untuk pertama sekali adalah memotivasi diri. Ya, saya tidak bermaksud untuk menceramahin kita jamaah. Ya, kita menyampaikan ini untuk menceramahi diri sendiri, kalau boleh juga bermanfaat bagi yang lain. Ya, kita sama-sama dalam proses belajar, kita sama-sama dalam keadaan berdosa dan banyak sekali. Dan selalu juga berdoa supaya Allah tetap menutup aib kita. Karena itu Allah juga memerintahkan menutup aib sesama muslim, bukan justru sebaliknya membuka aib saudara-saudara kita. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat singkat dan ingin ditanyakan dari dua kita ingin kita untuk banyak beristighfar bersama dosa kita. Mungkin boleh dari Bapak berceramah sedikit mengenai kepada kita kira-kira gimana bentuk yang akan kita rasakan. Dan pun soalnya kita ketahui bahwa apa yang kita ampuni oleh Allah ampuni. Ada apa yang bisa kita rasakan dan apa yang bisa kita rasakan supaya kita merasakan ampun dosa yang kita akan Allah. Dari Pak Mas Ari dari IKAT, ya. Saya kira pengalaman orang itu berbeda-beda, ya. Ada orang yang merasakan bahwa masalahnya itu dirasa selalu mudah. Ya, ketika istighfar yang dibacakan selalu itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, persis seperti yang dirasakan oleh tukang roti tadi itu. Ya kan? Dia doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Urusannya semakin mudah. Bapak-bapak boleh buktikan sendiri. Kalau nggak mau dibagi cerita juga nggak apa-apa. Karena cerita itu belum tentu benar yang kita. Kadang-kadang itu balasan Allah terhadap istighfar kita. Kadang-kadang tidak. Karena kita tidak dikasih tahu. Tapi sinyalnya kan ada. Misalnya begini. Ketika kita merasakan sesuatu masalah mudah kita hadapi, itu ada hubungan dengan itu. Karena memang Allah mengampuni dosa kita. Karena jiwa kita telah lumayan bersih. Mungkin begitu kita sampaikan, ya. Allah selalu mudahkan urusan kita. Persoalan yang enteng-enteng saja, ya. Umpamanya ketika kita pergi ke suatu tempat, kita pergi ke rumah sakit misalnya, atau kita pergi ke mall, ya, mungkin ini sering saya sampaikan. Sampai di situ kelihatannya dari jauh ini semua parkirnya penuh, kan? Semua parkir penuh. Kita udah bingung nih mau parkir di mana nih. Tapi dari mulut kita dari tadi kita Astagfirullahaladzim atau katakanlah ditambah dengan lain secara khusus tadi. Apa secara khusus? Bahwa kita Rabbi syrah li sadri yassir li amri, supaya urusan kita dimudahkan semuanya, kan. Begitu saja tiba-tiba ketika kita coba masuk, ada saja yang keluar dari tempat parkir itu, sehingga menjadikan seperti Allah mau mempersiapkan untuk kita tuh. Orang lain keluar, kita yang masuk. Apa karena istighfar? Enggak tahu saya. Makanya saya sampaikan itu tidak ada yang mengatakan bahwa itu gara-gara istighfar. Ya, ingin saya sampaikan bahwa urusan kita itu sering mudah, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu. Kemudian ketika kita salat, ketika kita berdoa, kita cenderung doa-doa atau salat kita lakukan itu khusyuk. Ya.
Ini maaf-maaf lah kita sampaikan. Ketika kita mungkin selama ini tidak khusyuk karena memang umpamanya ya mungkin karena dosa terus-menerus kita lakukan ya. Yang kecil-kecil kita tumpuk terus sementara kita tidak menggempurnya dengan istighfar. Maka ketika kita berdoa atau ketika kita sedang salat itu biasa-biasa saja. Kualitas salat itu biasa saja. Doa itu biasa saja. Artinya apa? Enggak begitu khusyuk kita. Kita khusyukkan sendiri, kita mau nangisnya enggak akan bisa nangis. Istilahnya kumpul imata haiten ro imatanya. Kemampu tubir imata, mau doa ya Allah, haiten tubir imatanya. Karena yang petubir imata itu, yang mengeluarkan air mata itu bukan karena kita. Bukan karena yang sangat puitis kita baca ya Allah dengan kalimat yang puitis sehingga membuat air mata itu keluar, enggak akan keluar dia. Tapi keluarnya air mata itu karena memang terkoneksi jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya atas pengakuan kita kepadanya, pengakuan dosa tadi. Jadi saya kira itu berbeda-bedalah ya. Kalau yang sebahagian orang yang rasakan seperti urusannya itu mudah. Dan yang dijadikan garansi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh Bapak Ibu buktikan, itu rezekinya ditambah. Dari jalan yang tidak kita suka, kita tidak duga ya, seperti min haitsu la yahtasib pada orang yang bertakwa di dalam surat At-Talaq ayat 2. Ya kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak istighfar, Allah kasih rezeki juga dari jalan yang dia tidak duga. Jadi rezeki kita bukan karena kita kerja ini masuk pagi, keluar petang, bukan karena itu. Itu hanya gaji yang diberikan tetap saja, berapa umpamanya, itu saja. Tapi rezeki yang di luar itu yang lebih banyak daripada itu. Bisa dirasakan, bisa dibuktikan sendiri. Ya. Kenapa? Karena itu garansi. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Dan itu syariat. Ketika Nabi mengeluarkan sebuah kalimat yang disebut dengan sunnah, ini sunnah qauliyah kan? Sabda Nabi yang keluar dari mulutnya sunnah qauliyah. Perbuatan Nabi disebut dengan sunnah fi'liyah. Ketetapan Nabi disebut dengan sunnah taqririyah. Itu syariat. Ketika syariat, maka Nabi disebut dengan syari, Allah disebut dengan syari, pembuat syariat. Syariat itu tidak salah. Tidak ada yang salah dengan syariat. Syariat itu garansi benar. Yang ada kemungkinan salah itu fikih. Ya, sering saya sampaikan. Yang berbeda-beda pendapat itu fikih. Maka natmayan 20, natmayan 8 mulha tapi itu fikih ketika memahami itu. Ketika memahami syariat. Ya. Padahal syariat itu ada 8, ya kan? Dan berdasarkan pengamalan asar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah 20. Jadi ingin saya sampaikan bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi, bahwa Nabi memberi garansi rezeki kepada orang yang beristighfar, itu benar adanya. Bapak-bapak boleh buktikan. Kalau tidak mau berbagi dengan orang juga tidak perlu. Tadi testimoni itu seperti yang sering diekspos oleh Yusuf Mansur, itu kadang-kadang memotivasi orang. Apakah itu baik? Mungkin sebahagian orang berpendapat baik. Sebahagian orang tidak mau bagi, dia ingin menikmati sendiri. Karena dia pun tidak yakin bahwa ini apakah gara-gara amalan saya sehingga Allah memberikan ini. Dia tidak tahu, dia tidak yakin dengan itu, maka dia tidak mau expose. Ada orang yang mau expose gara-gara amalan ini yang saya dapatkan kelebihan dari Allah. Ya silakan saja. Yusuf Mansur suka mengekspos yang seperti itu. Ya, maka ketika ditanya apa kelebihan-kelebihan atau yang dirasakan beda dari orang yang selalu beristighfar, tentu akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua dari Pak Said, saya sebenarnya tidak juga terlalu sufi ketika meninggalkan Baitul Mal. Ini pernyataan yang salah lah. Saya kira sebuah statement yang keliru lah. Cuma kan saya jarang dikasih kesempatan ceramah dulu. Ya, ketika ceramah di bulan Ramadan tahun lalu juga waktu itu kita bawa judul lain kan, kajian lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jadi tidak ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berzikir dengan cara berzikir jahar, tidak ada. Sehingga kan ada ulama yang ekstrem, ya katakanlah ekstrem, atau apapun namanya yang tegas memahami itu sebagai sebuah yang diada-adakan. Bahasa paling kasar disebut dengan bid'ah, itu dipahami dari situ. Tidak ada itu diajarin Nabi. Sampai berzikir besar-besar, rame-rame, gabungkan jamaah, ya. Apalagi ada tausiah. Tausiah di Aceh itu ada tukang zikir yang temenak dalam zikir kan ada itu. Tidak ada tuh.
yang diajarin dan afala apa namanya? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Itu tidak ada penjelasan dalam ayat itu atau dari hadis Nabi SAW bahwa zikir itu harus dilakukan secara terorganisir. Amalan kan begitu dia. Kecuali yang disebut secara jelas salat berjamaah, itu sudah ada hadisnya, ada syariatnya. Tapi kalau berzikir tidak seperti itu. Hatta berzikir setelah salat pun tidak ada. Ini minta maaf jangan dibawa keluar ya di dalam ini saja, nanti jangan saya dituduh itu anti zikir, Pak Ramyadi anti zikir nyan hanapa yan anji ta undang ceramah. Bukan itu maksud saya. Ya kan? Kenapa ada bapak-bapak kan sering salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Ada enggak? Ada enggak ajaran dari Nabi itu? Kenapa enggak berani jawab? Ada enggak ajaran dari Nabi Al-Fatihah setelah Nabi salat? Tidak ada. Adakah ajaran dari Nabi SAW setelah itu Nabi berdoa? Tidak ada. Itu kalau mau katakan jujur ya. Kalau kita harus mengatakan jujur seperti itu. Kalau kita harus mengatakan, memberitahu kepada mahasiswa kita seperti itu, kajiannya begini, kajiannya nih dalam kitab ini, hadisnya begini, begini pendapat ulamanya. Tapi Pak, bagaimana di luar? Itu masalah lain. Itu masalah di luar itu masalah lain. Masalah kajian di luar itu ada yang melakukan seperti itu, raya-raya umpamanya. Itu masalah pengamalan orang. Dibenarkan oleh para ulama ketika kita mengatakan berdoa besar-besar Allahumma ighfir lana dzunubana amin, kan? Dibenarkan oleh para ulama pada proses belajar mengajar. Lagi ngajarin jamaah kita. Ketika kita lagi ngajarin jamaah, jaharkan saja doa supaya jamaah tahu doa yang sedang dibaca oleh imamnya apa. Supaya makmumnya juga menghafal begitu. Itu dibenarkan. Satu pendapat ulama membenarkan kita menjahar doa ketika kita sedang ngajarin. Nah, kalau terus-menerus kita baca doa jahar, apakah terus-menerus ngajarin nih? Kamplo-plo turun ke doa jahar. Apakah mengajarin terus-menerus? Kan tidak seperti itu. Jadi kan karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita dan ulama juga ada yang menjustifikasi ini, membenarkan praktek seperti ini sehingga masyarakat juga mengamalkan seperti itu. Ya. Kalau ditanya adakah terorganisir ya seperti zikir tadi, tidak ada. Jadi zikir itu masing-masing. Ya, ketika zikir sambil setelah salat, bapak-bapak kan mau mendoa yang muda-muda, ya Allah Tuhanku di mana jodohku, kan gitu. Tapi gara-gara Al-Fatihah kayak cukeh ya kan? Setelah Al-Fatihah kita harus baca Al-Fatihah kemudian dicukeh, Pak. Salam, Pak. Untuk dia enggak bilang tapi salam bagi seharusnya kita lagi khusyuk, kita lagi berdoa, ya Allah beri saya ini, ya Allah beri saya itu, ya Allah saya mau ini, kabulkan ya Allah. Dicukeh. Untuk apa dicukeh? Oh, salam dia. Apa sih pentingnya saya lagi khusyuk nih? Untuk apa Anda cukeh saya? Karena memang sudah jadi kebiasaan mencukeh kiri kanan. Ya seperti itulah yang terjadi. Adakah syariat? Tidak ada. Maka ada orang yang paling palak dia ketika setelah salat, karena dia cukeh le urang. Kok mangga berdoa? Astagfirullah kai cukeh. Ya terpaksa lah, cok. Kan begitu. Sambil dia tidak begitu serius, ya sudahlah. Dia sedang mengucapkan Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kayak cukai, ya kan? Makanya tidak ada itu. Jadi ketika itu terjadi, ya Pak lihat, toleransi saja. Bapak luahkan hatilah, beginilah masyarakat kita. Dan enggak usah ngomong di atas mimbar, Anda akan dikejar, dilempar dengan sandal. Ya, enggak bisa diperbaiki ya seperti itu. Di pelan-pelan, Pak Said, pelan-pelan Pak Said, pelan-pelan. Lihat komunitasnya. Kalau di situ dalam sebuah komunitas lebih banyak intelektualnya, mahasiswanya ketimbang santrinya, Bapak boleh bilang. Tapi kalau di situ lebih banyak santrinya daripada mahasiswanya, jangan bilang itu, bilang yang lain. Bilang la ilaha illallah, itu boleh bilang. Lihat keadaannya. Jadi yang seperti itu sebenarnya ya kalau kita bilang tidak ada sumber dari Nabi SAW, ya tidak ada.
Tapi kalau kita bilang, bolehkah dibuat seperti itu? Para ulama beralasan, ada enggak larangannya? Tidak ada. Kalau enggak ada larangan silakan. Tidak ada larangan dibilang. Kalau ada larangan silakan. Dia beralasan seperti itu. Tapi begini ya, kalau kita mau mengikuti sunnah, ikutilah sunnah. Apa yang ada yang diajari dalam sunnah, itu diikuti. Ya. Maka kan ada orang yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang ikut sunnah wal jamaah. Ya hana ikut sunnah ahlul bid'ah wal jamaah. Kan begitu. Siapa yang ikut sunnah, dialah ahlus sunnah. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak ikut sunnah. Ya sebenarnya seperti itu ya. Dan ini sebenarnya masalah yang sensitif. Pak saya juga, saya yakin tahu ini masalahnya sensitif. Jangan dibawa menjadi konsumsi publik di masyarakat kita yang memang sedang sangat khusyuk dengan itu. Umpamanya sangat khusyuk dengan peringatan Maulid. Pak saya datang naik atas mimbar, Maulid itu bid'ah. Masalah itu. Ya kan? Biarkan saja mereka itu. Sampai seperti Pak Said bilang juga lah, menjustifikasi sedekahnya orang Aceh adalah kenduri. Pak Said pernah bilang itu. Kesana aja larinya. Apa ini Maulid? Bukan, ini sedekah. Oke? Atau Pak Said jangan bilang bukan. Inilah Maulid, dalam hati Pak Said ini sedekah orang Aceh. Karena dia buat Maulid di rumah, undang orang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana mengawetkan yang udah biasa bangun. Sebenarnya inilah disebut dengan bulan latihan. Ketika kita harus terpaksa bangun umpamanya sahur, berapa jam kita makan sebelum salat subuh? 10 menit sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh, kita ibu-ibu bangun berapa? 1 jam sebelum subuh atau 1 jam setengah sebelum subuh. Itu melatih orang atau bapak-bapak dan ibu-ibu melatih orang tuh biasa bangun 2/3 malam tuh. Itu udah dekat dengan, itulah waktu tahajud tuh. Maka yang diharapkan ba'da Ramadan itu tidak ada keberatan bangun tahajud karena udah dilatih di sahur, dan tidak diharapkan Anda bapak ibu bangun tahajud di bulan Ramadan. Nyuka salah lah apa? Kira-kira salah lah. Boleh enggak tahajud di bulan Ramadan? Nah, pendapat ulama terbagi dua, bapak ibu. Pendapat pertama, Rasulullah mensyariatkan tarawih ba'da Isya karena kita tidak perlu bangun di tengah malam. Udahlah kalau Anda mau salat malam, itulah dia salat tarawihnya, salat malam. Enggak perlu bangun, enggak perlu. Kenapa enggak perlu bangun? Karena sudah salat tarawih. Jadi kan cepat sekali salat tarawih, apalagi salat di dolok tuh. Gimana enggak perlu bangun tuh? Jam 9 dah habis salat tarawih di dolok itu. Saya setiap tahun ada ceramah di situ, alhamdulillah kan. Saya tahu itu. Iya, karena tidak sesuai sunnah. Salat tarawih Nabi 8 rakaat, 11 rakaat ma'al witri. Rakaat pertama suratul Baqarah, surat Ali Imran, rakaat pertama. Berapa jam salatnya? 8 jam salatnya. 8 rakaat 8 jam salatnya misalnya lah, ya kan, atau beberapa jam. Kita 8 rakaat saja kita pegang. 8 rakaatnya kita pegang, tapi lamanya tidak kita pegang. Ya, sehingga seperti di dolok atau di tempat lain. Jadi karena itu silahnya yang berbahagia, kita tidak mengambil apa yang dikandung pelajaran daripada itu. Ya, maka tidak awet ketika kita keluar daripada sekolah Ramadan ini. Ini diharapkan kita nih digiring. Ayo Muslim masuk semua ke sekolah Ramadan nih. Anda akan ditempa 1 bulan di Ramadan ini. Ketika keluar dari sini Anda akan mau jadi apa sekarang? Oh, saya menjadi orang dermawan karena dalam Ramadan Nabi bilang, syariat Islam mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW ya, bahwa Nabi ketika Ramadan datang itu sangat dermawan. Nabi menganjurkan kepada kita agar bersedekah banyak-banyak, sama dengan pahala orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Setiap hari, bapak setiap hari bersedekah, ibu setiap hari bersedekah. Jangan bersedekah sekali ketika giliran dari Menasah datang. Ada daftar, hari ini tanggal 15 Ramadan, giliran Pak Sulaiman bawa makanan ke masjid untuk buka puasa. Pak Sulaiman cuma bersedekah di 15 Ramadan saja. Tidak seperti itu. Tapi sedekah Ramadan itu hari-hari, every day. Every subuh ada sedekah subuh lagi yang luar biasa pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada doa malaikat setelah kita sedekah subuh. Ya, jadi sedekah Ramadan ini Pak, walaupun sedikit setiap hari kita buat, apalagi bisa buat banyak. Caranya terserah kepada kita.
Teknisnya terserah kepada kita. Ada yang mau bagi ke tetangga kiri kanan, ada yang memang mengantar ke rumah-rumah tetangga, ada yang duduk nongkrong di warung ketika ada orang beli, maaf Pak, boleh nggak saya bayar? Minta bayar ke orang. Ada nggak yang nolak kita bayar? Saya kira ada juga lah. Lihat orang ini tampang terima nih. Ini orang pasti terima nih. Sedekah saya pasti dia terima. Alhamdulillah Pak, boleh nggak saya bayar? Terima kasih Pak, boleh. Kita bayar. Bapak duduk di situ 50.000 satu hari, Bapak alokasikan dana. Maaf ini yang kontrak juga ada duit kan? Yang pejabat-pejabat oke lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kontrak juga kan ada rezeki lain. Itu Bapak jadikan pemancing itu. Yakin kepada Allah, Allah ganti lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah tidak biarkan itu berkurang. Udah berkurang nih 50.000 hari ini. 30 hari Ramadan berapa nih? 1,5 juta berkurang. Biar berkurang 1,5 juta. Allah akan ganti lebih banyak lagi. Kalau nggak yakin, mungkin nggak diganti. Tapi harus yakin Allah ganti. Apa yang diinginkan setelah Ramadan yang awet itu sedekah kita. Itu yang ditanya Pak Hayat tuh. Awet, sedekah lebih ditanya oleh puasa agak biasa. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, jangan nama ngali tepu tanya makna sembahyang. Itu awet tuh karena dilatih oleh Ramadan tadi. Tapi Allahu Akbar biasa benteng. Itu yang tidak awet. Berarti pendidikan Ramadannya gagal. Nah, jadi bagaimana supaya awet? Supaya pendidikan Ramadannya berhasil. Bapak-bapak memastikan pendidikan Ramadan ini harus berhasil supaya apa yang diperoleh di Ramadan ini bisa dibawa keluar Ramadan. Kalau tidak maka seperti biasa saja. Maka salat pertama berjamaah yang ditinggalkan oleh muslimin dan muslimat ba'da Ramadan adalah salat subuh pada malam hari raya, pagi hari raya. Atau salat maghrib pada malam hari raya. Ibu jika hendak jalan maghrib. Isya juga seperti itu, yang ditinggalkan sama bapak-bapak. Isya berjamaah pada malam hari raya. Kabeh Ramadan. Kabeh sebenarnya apa? Apalagi subuh. Ini namanya pendidikan yang tidak berhasil. Dan ketika itu terjadi maka tidaklah awet ya amal yang kita lakukan. Saya kira seperti itu Pak Rizky, cukup satu sesi ini karena agak panjang. Saya mohon maaf ya atas hal yang tidak menyenangkan karena terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.